Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Upaya menolak sistem pemilu proporsional tertutup terus dilakukan sejumlah parpol, salah satunya Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum Partai Demokrat yang akan bertemu hari ini. Konsolidasi di antara kedua partai besar tersebut tetap pada keputusan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Pemirsa, inilah Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Hari ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan pengurus Partai Demokrat. Pertemuan antara Surya Paloh dan AHY akan digelar pada pukul 10 dijadwalkan pada waktu Indonesia bagian Barat di kantor DPP Demokrat. Kedatangan Surya Paloh akan disambut langsung oleh AHY, di mana sebelumnya AHY juga telah sempat berkunjung langsung ke kantor DPP Nasdem pada beberapa waktu lalu. Sejumlah hal akan dibahas kedua pimpinan parpol tersebut, diantaranya judicial review sistem pemilu proporsional terbuka dan upaya perubahan dan perbaikan ke depan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyambangi kantor DPP Demokrat hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumuno dari kantor DPP Nasdem. Marcel, selamat pagi. Pada pukul berapa rencananya Surya Paloh dan juga rombongan akan berangkat ke kantor DPP Demokrat? Marvin, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk rombongan dari DPP Partai Nasdem akan berangkat ke kantor DPP Partai Demokrat ini pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nampaknya sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan, termasuk tentunya membahas apa saja nanti materi yang akan dibawa dalam pertemuan bersama dengan Partai Demokrat. Untuk membahas lengkapnya terkait dengan persiapan dan kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi pembahasan hangat antara kedua ketua umum partai politik ini, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang sudah bersama dengan saya. Selamat pagi, Pak Taslim. Pak Taslim, sampai saat ini kan masih menunggu ada beberapa persiapan. Apa yang secara khusus disiapkan oleh Partai Nasdem untuk bertemu dengan Partai Demokrat nanti? Ya, jadi kunjungan ini pertama sebagai kunjungan balasan, bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus-menerus dikembangkan oleh Pak Surya dan kita semua. Tentu apa yang mau dibicarakan, tentu apa yang berkembang dalam dinamika masyarakat. Saya kira juga tidak tertutup kemungkinan beberapa hal seperti misalnya pasti akan disinggung tentang perkara MK, tentang sistem pemilu, kemudian kelanjutan dan finalisasi tentang koalisi dan hal-hal lain. Saya kira ini pertemuan silaturahmi karena Demokrat itu sudah berapa kali datang di sini, baik majelis tingginya Pak SBY maupun Pak AHY dan kawan-kawan sebagai ketua umum berulang-ulang. Nah, karena kita juga kesulitan waktu, kita baru atur waktu. Nah, kita rencana 10.30 mau berangkat ke sana karena juga dekat. Nanti di sana akan ada sekitar 12 orang pengurus DPP yang mendampingi Pak Surya, termasuk beberapa Wakil Ketua MPR RI, Ketua Komisi Ibu Feli Runtuwene, Ketua Komisi Pak Sugeng Suprawoto, dan kita-kita semua. Intinya kita memperkuat silaturahmi kebangsaan, memperkuat kebersamaan sebagai sama anak bangsa untuk menghadapi tantangan global yang lebih dahsyat ke depan. Itu aja. Dari pihak Partai Nasdem nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dari Demokrat nanti ada informasi, Pak, siapa aja yang akan datang? Dari Partai Nasdem rombongan kami akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh bersama Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali. Dari Partai Demokrat kita sudah konfirmasi tadi dengan Pak AHY. Kita tidak tahu bagaimana, apakah nanti majelis tingginya Pak SBY akan hadir atau tidak. Intinya kita bersilaturahmi, siapapun yang menerima kita sambut, kita bergandeng tangan secara baik, begitu aja. Membahas lebih lanjut soal pembahasan judicial review sistem pemilu yang tadi Anda sampaikan. Penegasan kembali sikap dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat, terutama Nasdem yang sudah menyampaikan pandangan di sidang MK pada pekan lalu. Apa yang sangat penting sehingga membuat kedua ketua umum partai politik ini harus bertemu dan membahas kembali soal sistem pemilu legislatif nanti, Pak? Ya, jadi sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu kan kita sudah menggunakannya sebagai perbaikan, sebagai langkah maju dari sistem sebelumnya tertutup.
Kalau ada kelemahan-kelemahan di sistem proporsional terbuka ini, kita perbaiki sama-sama, kita evaluasi sama-sama, tapi untuk sementara ini dia masih yang terbaik di antara itu. Nah, memang minggu lalu kami menyampaikan pemandangan umum sebagai pihak terkait. Kita, Demokrat dan lain-lain, ada 8 partai itu bersama-sama di MK. Itu juga penting buat kita sebagai bagian dari kemajuan demokrasi. Jangan mundur ke belakang lagi. Kalau yang dipilih partai berarti itu bisa pemilih tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal orang yang dia pilih. Dan itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi. Itu salah satu esensinya kenapa kita kemana-mana roadshow. Kemarin di Golkar juga itu Ketua Umum menyinggung itu. Kita ingin agar sistem proporsional terbuka yang para konstituen, masyarakat memilih orang, bukan memilih partai, itu dikedepankan sebagai bagian dari perkembangan demokrasi mutakhir. Kira itu. Beberapa waktu lalu juga ada pernyataan tertulis dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, menyebutkan bahwa apa urgensi dari perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup ini harus secara jelas dulu urgensinya. Kalau dari Partai Nasdem sendiri melihatnya apakah memang tidak ada urgensi sehingga harus diubah ke pemilu proporsional tertutup? Kalau kami melihatnya bukan soal urgensi tidak urgensi sekarang. Faktanya perkara itu telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, semua partai sudah terlibat sebagai pihak. Kita tinggal memperkuat dalil-dalil kita, memperkuat argumentasi kita untuk meyakinkan majelis hakim, untuk meyakinkan majelis hakim konstitusi bahwa proporsional terbuka itu akan lebih banyak kebaikannya daripada proporsional tertutup. Jadi saya tidak membahas surat Pak SBY secara khusus, tetapi pandangan-pandangan partai yang 8 itu sama. Kita ingin rakyat memilih wakilnya dengan melihat track record, dengan melihat calonnya secara personal. Demikian. Oke, artinya Nasdem dan Demokrat ini tetap satu suara. Satu perahu. Jadi Nasdem, Demokrat bersama 6 partai lain, kita memang sama-sama di pihak terkait. Besok hari Kamis akan ada sidang lagi mendengar pihak terkait lagi. Kalau kita sudah minggu lalu ya. Kalau bicara soal koalisi perubahan, ini kan yang juga sangat hangat diperbincangkan. Apa perkembangan yang nanti akan dibahas dalam pertemuan dengan Demokrat? Mungkin persiapan deklarasi atau penandatanganan nota kesepahaman seperti apa, Pak Taslim? Jadi info yang kami dapat bahwa bulan ini PKS akan mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Ini semakin mengkristal karena bicara koalisi ini kan mempertemukan hati. Hal-hal kecil juga dipreteli dengan sangat teliti oleh kelompok kecil dan ini sudah hampir final. Kita berharap sebelum memasuki bulan suci Ramadan, 3 partai ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nah, pembahasan itu lebih intensif dilakukan oleh kelompok kecil yang biasanya mereka lapor kepada pimpinan partai. Tapi pertemuan silaturahmi seperti ini pasti menyinggung itu. Jadi progress report yang paling nyata adalah partai PKS akan memutuskan dalam sebuah forumnya dan Demokrat juga sudah menyatakan, tetapi belum mendeklarasikan. Walaupun sebenarnya deklarasi itu kan hanya teknis, itu kan tidak harus. Yang penting statement, dukungan dan kesungguhan dalam menentukan capres. Saya kira itu. Kabarnya yang beredar akan ada deklarasi secara bersama-sama pada saat nanti menjelang bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Apakah betul itu, Pak? Iya, kabarnya juga begitu. Tetapi kan ini harus difinalkan bersama-sama. Karena prinsip yang dibangun oleh koalisi kami adalah equal. Kita sama duduk sederajat, sama-sama bermartabat sebagai partai politik, tidak mempersoalkan siapa kursi berapa. Jadi dari awal yang kita bangun itu kebersamaan dan kesamaan kedudukan. Itu jauh lebih penting untuk menjaga apa? Untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga persahabatan sesama partai. Saya kira itu. Pertemuan dengan Partai Demokrat hari ini juga apakah artinya menepis meregangnya hubungan internal dalam koalisi perubahan, Pak? Ya, jadi sejak koalisi ini dibicarakan banyak sekali analisa macam-macam, tetapi yang jelas kita semakin solid. Tapi karena koalisi membicarakan segalanya, bukan hanya visi, membicarakan hal-hal kecil, memang kadang-kadang dipersepsikan orang macam-macam, tapi hubungan kami semakin dekat. Hati kami bertiga ini semakin terpaut, sehingga
tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk bersama-sama dalam jumlah 28% untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Oke. Ya. Kita nantikan juga mungkin kedepannya akan ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden PKS mungkin Pak? Iya, ini silaturahmi ini terus kita lakukan tergantung kesiapan waktu dan kesamaan isu-isu yang mau dibahas. Tapi prinsipnya kita siap. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita akan terus nantikan perkembangan dari jadwal pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada hari ini. Tentu perkiraan atau kisi-kisi yang akan dibahas dalam pertemuan tadi sudah kita dengar bersama dari Wasekjen Partai Nasdem. Ini terkait dengan tidak hanya koalisi perubahan saja, tapi tentunya juga soal bagaimana perkembangan demokrasi sampai kepada teknis pelaksanaan pemilu legislatif yang saat ini juga masih dalam polemik seperti apa akan digelar. Tapi tadi disampaikan bahwa sikap dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini sepakat untuk tetap mendukung pemilu legislatif sistem proporsional terbuka. Kita nantikan pertemuan ini selengkapnya. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Marvin. Baik, Mas Tumbudo, terima kasih. Kami akan nantikan informasi perkembangan dari Anda selanjutnya. Selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan Sisil Sinabariba dari DPP Partai Demokrat Jakarta. Sisil, bagaimana persiapan jelang pertemuan kedua petinggi parpol ini? Ya, Marvin, persiapan telah selesai semuanya di kantor DPP Partai Demokrat. Hanya tinggal menunggu kedatangan dari seluruh pejabat Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memang dijadwalkan pada pukul 10.30 akan berangkat dari Nasdem Tower di Gondangdia menuju ke kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta yang memang jaraknya cukup dekat sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk perjalanan dari DPP Partai Nasdem menuju ke DPP Partai Demokrat. Tadi tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah tiba di kantor DPP didampingi dengan sejumlah pejabat, termasuk tadi ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat juga Edi Baskoro Yudhoyono yang juga sudah tiba. Ada sejumlah pejabat seperti bendahara dari Partai Demokrat Renvil Antonio, ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga ada Sekjen Partai Demokrat yang juga sudah tiba di lokasi untuk menyambut dan menerima kedatangan dari seluruh pejabat teras Partai Nasdem. Nanti pertemuan akan digelar sekitar pukul 11 siang dan akan dilaksanakan di ruang biru di kantor DPP Partai Demokrat ini. Tentu ada sejumlah pembahasan yang akan dibahas seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan Marcelina Tumundo, Marvin, bahwa tentu pembahasan utama yang dibahas terkait dengan penolakan terhadap sistem pemilihan proporsional tertutup karena Partai Demokrat menjadi salah satu dari 8 partai di parlemen yang menolak sistem pelaksanaan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sempat menekankan betapa fundamentalnya perubahan sistem pemilu ini, sehingga menurutnya pihak yudikatif ataupun pihak eksekutif diharapkan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk mengubah sistem pelaksanaan pemilu dari yang sebelumnya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Karena perubahan pelaksanaan pemilu ini menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY ini merupakan hal yang fundamental menyangkut kepentingan rakyat sehingga membutuhkan partisipasi rakyat jika memang harus dilakukan perubahan. Namun sekali lagi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu ini merupakan hal yang fundamental dan ini juga nanti akan dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan seluruh pejabat dari kedua partai. Namun di sisi lain tentu tak lepas pertemuan hari ini tentunya akan membahas mengenai masa depan koalisi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga Partai PKS. Meskipun sebenarnya PKS tidak ada di sini, namun tentu pembahasan mengenai koalisi ke depannya seperti pembentukan sekretariat bersama, kemudian kapan deklarasi secara de jure atau secara tertulis antara kedua pihak bersama dengan Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, dan juga siapa calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan tentunya tidak bisa untuk tidak dibahas dalam pertemuan kali ini. Marvin. Update dari Anda selanjutnya. Terima kasih Sisil dan juga Marcelina dari kedua tempat berbeda. Terima kasih. Baik pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut bersama dengan kami di studio sudah bergabung pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Pak Umam, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Mas Alvin. Kita akan lanjutkan dan mulai perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami
di Metro TV. Baik, tampaknya kita akan memulai terlebih dahulu saja untuk pembahasan kali ini. Persiapan keduanya saat ini kita sudah melihat ya, baik dari Nasdem dan juga Demokrat. Menurut Anda, apa yang Anda lihat dari pertemuan balasan dari Nasdem ke Demokrat kali ini, Pak Umam? Ya, pertemuan dari Pak Surya Paloh dengan Ketua Umum Demokrat AHY, saya pikir ini bukan hanya sekadar sebuah silaturahmi politik, tetapi juga upaya untuk mengonsolidasikan basis koalisi perubahan. Yang kalau misal kita cermati beberapa minggu yang lalu terjadi percepatan yang kemudian menuju ke arah deklarasi. Tentu itu di luar dugaan karena bagaimanapun juga statement yang disampaikan oleh AHY kemudian dalam waktu 3 hari direspon oleh PKS dan itu kemudian menjadi momentum yang berpotensi untuk melakukan percepatan. Kalau misal tadi disampaikan berpotensi dilakukan deklarasi menjelang bulan Ramadan, maka kemudian praktis ada sekitar 3 minggu ke depan yang kemudian itu akan membuka semua spekulasi yang kemudian kalau misal kita cermati bisa saja koalisi perubahan menjadi koalisi yang memiliki infrastruktur politik yang relatif lebih siap dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain. Karena misalnya kita cermati KIB, betul Koalisi Indonesia Bersatu mendeklarasikan paling awal, tetapi kemudian per hari ini masih tampak ada kegalauan. Belum clear siapa capres-cawapresnya dan sepertinya masih tersandra oleh sikap dan keputusan politik dari PDIP itu sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan silaturahmi Pak Surya Paloh dengan AHY hari ini bisa saja itu adalah sebuah upaya untuk penguatan konsolidasi dan kalau misal nanti dideklarasikan pada sebelum Ramadan, maka kemudian praktis ada waktu 11 bulan. Dan ini secara timeline, Mas Marvin, akan memberikan ruang yang lebih terbuka kepada capres dan juga cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan untuk melakukan sosialisasi. Di saat yang sama untuk melakukan mitigasi jika ada serangan-serangan dari kompetitor, dari lawan politik, sehingga kemudian langkah klarifikasi, mitigasi bisa dilakukan. Bisa segera ya? Bisa segera dilakukan. Oleh karena itu, jika kemudian itu dilakukan secara disiplin, maka kemudian berpotensi misalnya capres-cawapres yang diusung berpotensi untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang lebih kuat, terutama dari segmen swing voters dan juga undecided voters ke depan. Oke, artinya bukan kemudian ada yang mengatakan kecepatan langkahnya enggak, tapi ini sudah langkah yang kita lihat sudah tinggal 1 tahun lagi begitu ya, yang memang dinilai ini memang langkah yang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur dalam koalisi. Tapi kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Oke Pak Umam, kami akan kembali pemirsa tetap bersama di Metro TV. Pemirsa, Kepala Bekomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan pertemuan antara Surya Paloh dan AHY menjadi kelanjutan kebersamaan di antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang semakin mengkerucut. Menurut Herzaki, kedua pimpinan parpol tersebut akan membahas situasi kebangsaan saat ini, termasuk menyoroti sistem proporsional terbuka. Bicara banyak hal ya. Ada isu-isu kebangsaan dan juga isu-isu kerakyatan, bagaimana situasi negeri saat ini. Ini tentunya akan menjadi pokok pembahasan kita, bagaimana situasi ekonomi, situasi penegakan hukum, lalu bagaimana nih yang bisa kita lakukan ke depan untuk bisa melakukan perubahan maupun perbaikan. Yang kedua, misalnya kita juga menyoroti tentunya bagaimana sistem proporsional terbuka yang selama ini kita dukung dan kita jalankan sesuai dengan amanah undang-undang. Mendadak kan kemarin sempat menjadi concern ya dari Pak SBY juga. Bahkan Ketua Majelis Tinggi kami menyampaikan pandangan ya, dan pemikiran mengenai sistem ini gitu. Nah, ini akan menjadi salah satu pokok bahasan antara Pak Surya Paloh dan juga Mas AHY bersama jajaran. Dan tentu saja ini yang paling ditunggu dan paling dinanti adalah bagaimana proses-proses yang selama ini sudah berjalan. Tentu tadi kalau kita bicara mengenai pembentukan sekretariat perubahan, kita berbicara mengenai deklarasi, ya ini bisa menjadi salah satu atau salah dua ya dari hal-hal yang juga akan dibahas terkait dengan koalisi perubahan. Pada Juni 2022 lalu, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kedua tokoh menggambarkan pertemuan berlangsung dengan hangat dan penuh suasana persahabatan. Partai Nasdem menerima kunjungan silaturahmi dari Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY bersama rombongan tiba di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Kala itu rombongan diterima oleh pengurus DPP Partai Nasdem dan diajak bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di lantai 22 Nasdem Tower.
Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut disebut penuh kehangatan dan kekeluargaan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kunjungan kali ini dinilai lebih hangat dan diiringi nuansa persahabatan. AHY pun menyinggung kedekatan antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu presiden 2004 lalu. Kawan-kawan di Nasdem ini, boleh saya katakan yang pertama adalah dalam suasana kekerabatan ya, yang penuh dengan banyak candaan, sekaligus juga sharing, bertukar pikiran bersama terhadap masalah-masalah yang cukup aktual pada saat ini. Artinya bagaimanapun juga memang kunjungan Mas Agus ini tentu akan semakin mempererat komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini, dan ini adalah merupakan suatu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami, barangkali ide-ide yang ada, tentu di dalam seluruh aspek kehidupan yang ada dalam keseharian kehidupan kita pada negeri yang kita sayang ini. Dekat di hati dan keluarga besar Partai Demokrat. Begitu pula sebaliknya. Artinya perjuangan bersama ini bukan baru 1 tahun 2 tahun, tetapi bahkan jauh di tahun 2004 yang lalu pertama kali ada pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Beliau juga bersama-sama berjuang dengan Bapak SBY ketika itu. Artinya ini seperti membangun kembali bukan hanya nostalgia atau kebersamaan dan sejarah, tetapi yang kami senang adalah tidak hanya retrospektif masa lalu, tapi juga kami membicarakan lebih banyak masa depan. Dan insya Allah itu yang akan menguatkan dan menggerakkan kami ke depan. Kembali kami akan membahasnya di studio. Pak Umar, kalau kita lihat bersama sebenarnya romansanya terus begitu ya. Kalau kita lihat dari pertemuan awalnya Demokrat ke Nasdem, sekarang kunjungan balik juga memperkuat juga. Kalau melihat seperti yang perbincangan kita sebelum jeda tadi, dikatakan bahwa tentunya kekerabatan keduanya ini bisa dikatakan lebih unggul begitu ya dibandingkan dengan koalisi-koalisi lain yang saat ini juga setengah meramu juga. Artinya bisa dikatakan koalisi perubahan ini salah satu yang paling matang berarti secara infrastruktur ya. Ya, kalau misal kita cermati Mas, ini by teoretik. Ada satu jurnal, Journal of Parliamentary Affairs, ditulis oleh Geoffrey Freedom. Dia menyatakan elemen dari pembentuk atau faktor pembentuk koalisi setidaknya ada 3 faktor. Pertama adalah faktor ideologis, kemudian kedua faktor historis, dan yang ketiga faktor pragmatis. Kalau kita cermati menggunakan pisau analisa itu, pertama dari aspek ideologis, ada kesamaan visi, misi, platform di dalam konteks ini. Tadi disampaikan oleh Pak Surya Paloh, juga oleh AHY, bahwa kemudian ada concern terhadap aspek democratic regression di Indonesia, concern terhadap social economy di Indonesia dalam konteks penegakan hukum. Artinya ada kesamaan cara pandang. Ya. Itulah yang kemudian menjadi baseline hadirnya koalisi perubahan yang kemudian akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Yang kedua, aspek historis. Tadi disampaikan oleh AHY ada aspek retrospektif. Diakui atau tidak, hubungan antara Pak Surya Paloh misalnya dengan Pak SBY memiliki hubungan yang relatif cukup dekat. Memang ada situasi up and down di situ. Tetapi kalau misal kita cek, sejumlah video masih ada, saya pikir di platform-platform media sosial, bagaimana seorang Surya Paloh pernah ikut bahkan mendampingi hasil quick count pada momentum pemilu 2004, Pilpres 2004 di samping Pak SBY di Cikeas. Hal itu menunjukkan ada kedekatan personal, ada kedekatan emosional yang memang di mana Pak Surya Paloh dengan segala insting politik beliau yang cukup matang dan tajam, paham mana alur politik, mana kekuatan politik yang relatif memiliki potensi kemenangan lebih besar. Nah, oleh karena itulah kalau misal kita cek lebih lanjut, komunikasi personal terus ada sejumlah video yang bisa kita recheck, misalnya kehadiran Pak Surya ketika mendampingi Pak SBY waktu Bu Ani dirawat di Singapura. Pak Surya Paloh datang di sana. Kemudian kalau tidak salah waktu Pak SBY juga dirawat di Rochester, Amerika Serikat, Pak Surya Paloh juga hadir di sana untuk memberikan support moral. Artinya selain kesamaan visi, misi, platform, ternyata ada aspek-aspek sifatnya romansa, sifatnya kedekatan personal yang kemudian itu menjadi baseline, menjadi fondasi di dalam melakukan komunikasi politik yang semakin matang ke depannya. Nah, terakhir
pada aspek pragmatis, diakui atau tidak, tadi dua aspek sebelumnya memberikan satu pendekatan yang lebih clear dalam konteks pragmatisme politik. Karena everything is constructed by politics, dan di level itu, Partai Demokrat tidak bisa berdiri sendiri untuk maju di Pilpres tanpa ada backup dari partai-partai lain karena ada persyaratan presidential threshold 20%. Di level itu kemudian Demokrat, kemudian Nasdem bersama PKS bersatu untuk kemudian bisa berlayar. Dan kalau misal kita cermati, dari basis kekuatan suara dan juga penguasaan jumlah kursi di DPR, ketiga partai ini membentuk koalisi perubahan bisa menghadirkan sekitar 28,5% jumlah kursi di Senayan. Artinya 8% lebih dibanding persyaratan presidential threshold 20%. Dan ini menjadi bekal yang cukup prospektif, cukup menjanjikan untuk kemudian bisa tampil secara kompetitif dengan kompetitor-kompetitor lain di Pilpres 2024 mendatang. Betul, yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kematangan ini apakah juga bisa menjadi modal untuk menggait para swing voters yang ditargetkan akan memberikan suaranya pada tahun depan begitu ya. Tapi ditahan dulu karena saat ini kita juga sudah bergabung bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Oke. Baik, Bang Willy, poin bahasan apa sih Bang yang nanti akan didalami oleh pertemuan Pak Surya dan juga SBY nanti? Ya, kalau poin pertemuannya tentu tidak lepas dari proses pematangan koalisi. Tapi ini suatu hal yang sifatnya silaturahmi om dan keponakan, karena Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, sudah berulang kali bertandang ke Nasdem Tower, dan ini sebuah kehormatan bagi kami bisa bersilaturahmi ke DPP Partai Demokrat. Jadi ini lebih kepada undangan makan siang Mas AHY, karena biasanya kami selalu ketemu tuh makan siang. Jadi ini suatu hal yang mematangkan, mengecek situasi yang terakhir, bagaimana biasanya diberikan update kepada Pak Surya secara berkala, bagaimana dinamika di tim kecil dan dinamika yang terjadi di luar gitu. Oke, Bang Willy, yang kemudian menjadi pertanyaan bersama dari masyarakat juga, seberapa konsisten Nasdem akan menyuarakan sosialisasi sistem pemilu coblos nama caleg atau proporsional terbuka? Ya, Nasdem dengan beberapa partai lainnya membuat darurat demokrasi di DPR. Semua fraksi, ada 8 fraksi, kemudian bersatu untuk kemudian mengawal. Ini bicara bagaimana demokrasi kita tidak terjebak atau kembali setback kepada dark age, zaman kegelapan. Demokrasi kita sudah maju kepada sistem yang terbuka, dan Pak Surya mengatakan ini adalah sebuah spirit yang harus terus-menerus kita majukan untuk kemudian ini menjadi titik krusial bagi kita bersama, dan itu juga sama dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Partai Demokrat dan lain sebagainya, bahwasanya kita pernah hidup di zaman kegelapan di mana orang tidak tahu, terus kita pilih, itu kan memilih kucing dalam karung. Nah, untuk hal itulah kemudian demokrasi harus terus kita majukan, bahwasannya ada beberapa kekurangan itu harus kita perbincangkan secara terbuka melalui dialog-dialog yang intensif, dan tentu pendekatan scientific approach, ya. Itu yang kemudian akal sehat, akal budi itu yang harus kita gunakan. Jangan kemudian ini ada orang yang ingin berkonspirasi terus merubah sistem ketika pertandingan sudah berjalan. Nah, tentu ini kita sangat sayangkan, dan kemudian kami bersama-sama teman-teman civil society juga, akademisi juga, bagaimana proses mengawal demokrasi ini menjadi tanggung jawab politik kita bersama. Tidak hanya partai politik, tapi juga akademisi, civil society, tokoh-tokoh, ya. Ini yang menjadi komitmen politik kita bersama. Oke, Bang Willy, saat ini pula juga pertemuan akan berlangsung bersama dengan Demokrat. Kita tahu juga dalam koalisi perubahan begitu, ada juga bersama dengan PKS. Apa yang menjadi harapan Anda tentunya dengan pertemuan ini? Apa kematangan secara politis yang diharapkan dalam pertemuan ini? Ya, ini
mematahkan beberapa spekulasi-spekulasi di luaran yang kemudian selalu menyaksikan ini bukan koalisi perubahan tapi koalisi yang berubah-ubah ya. Biarkan kemudian orang menempuh air dalam dulangan luka mereka sendiri terpercik. Bagaimana kami datang dengan penuh full consent. Kami ini datangkan dengan sebuah common consciousness, common need, kebutuhan bersama akan sebuah gerakan perubahan. Itu yang kemudian tidak bisa terbantahkan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan ada sebuah kejutan bersama. Besok PKS akan deklarasi, hari ini Pak Surya bertandang ke Demokrat. Ini adalah proses tidak hanya warming up, tapi ini adalah detik-detik untuk mematangkan agenda besar perubahan secara bersama-sama. Nah, dibutuhkanlah sebuah kolektivitas ya, kimiawi dari satu dan lain. Ini kan koalisi yang tidak datang, tidak bersama-sama karena paksaan apalagi teror, tapi ini datang dengan sebuah kebutuhan bersama, kebutuhan objektif bagaimana spirit perubahan itu, spirit perbaikan itu dengan agenda-agenda perubahan apa yang kemudian bisa kami deliver secara bersama-sama, tidak hanya kepada figur Mas Anies tapi juga backbone dari koalisi ini menjadi penting bagi maju mundurnya proses berdemokrasi di Republik kita. Oke, Bang Willy, Nasdem sangat gencar memberikan sosialisasi terkait banyak hal, terutama juga persiapan jelang pemilu. Bahkan ada pihak yang mengatakan kecepatan, begitu kata tanda kutip manuvernya. Bagaimana Anda menanggapi tentunya langkah-langkah Nasdem yang sangat gencar ini? Ya, Nasdem selalu menjadi pionir dalam tradisi berpolitik yang baru. Mungkin kita masih ingat dua hal yang selalu ditandaskan dan selalu menjadi kebijakan bagi Partai Nasdem. Yang pertama, politik tanpa mahar. Orang berpikir politik itu satu high cost, itu sulit dan harus bayar mahar. Nasdem mempromosikan itu dan kemudian itu bisa dilakukan dan itu menjadi sebuah praktik human investment yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah Nasdem selalu mendeklarasikan calonnya sedini mungkin biar kemudian kita tidak terjebak dalam tradisi melodramatik yang kemudian menguras energi kita sampai at the end ini kawin siapa dengan siapa gitu. Tapi ketika publik mengenal sosok kandidatnya sedari awal, itu kemudian terbangun sebuah awareness di mana jejak rekam itu satu hal yang tidak bisa tergantikan. Jadi itu yang ingin kami hadirkan dalam praktik politik yang baru. Nah, kita berharap tentu praktek politik ini diikuti hal yang lain. Sebenarnya Nasdem sedari awal ingin membuat sebuah praktek konvensi, karena konvensi itu ada proses preliminary di mana seorang calon presiden atau kandidat itu harus berkeliling ke semua negara bagian, tidak hanya negara-negara bagian atau provinsi-provinsi yang padat penduduknya. Terjadilah kemudian jual beli masalah di mana si kandidat mendapatkan input yang banyak terhadap apa problem-problem real yang terjadi di tengah masyarakat, dan blok politik yang mengusungnya memiliki waktu untuk kemudian menyusun program bersama. Bukan kemudian program itu hasil dari sebuah karangan indah yang tidak kompatibel dengan visi dan misi atau bahkan menjadi asing ketika dibawakan oleh si kandidat. Nah, dialektika korespondensi ini yang ingin dilakukan oleh seorang Pak Surya untuk kemudian selalu membangun tradisi politik yang baru di dalam tradisi berdemokrasi kita. Bang Willy, masih terbukakah pintu Partai Nasdem jika ada partai lain yang ingin sowan atau bahkan ingin bergabung? Sangat terbuka kemungkinan. Itu yang kami lakukan, berkomunikasi, bersilaturahmi, datang ke Demokrat, datang ke PKB, datang ke partai-partai yang lain. Kenapa? Backbone-nya adalah 3 partai ini, Demokrat, Nasdem, PKS ini menjadi backbone ya. Nah, bagaimana mengembangkan yang lain? Itu komunikasi lah, intensitas lah, ikhtiar kami lah yang kemudian benar-benar trust ya. Trust building itu menjadi sangat krusial dalam proses ini. Bagaimana kami tidak mengunci wakil presiden, nanti bisa kita rembuk bersama. Apa yang Nasdem lakukan akhirnya kan diikuti oleh PKS, diikuti oleh Demokrat. Sama-sama masalah cawapres itu masalah yang kita serahkan kepada capres.
Nah, kita berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka ya ada adegium dalam perang itu, satu musuh aja terasa banyak, 1.000 kawan terasa kurang ya. Nah, tentu koalisi kami adalah koalisi yang terbuka, spiritnya adalah spirit bagaimana kita bersama-sama memajukan Indonesia. Kalau tidak bisa bersama, setidak-tidaknya kita adalah kawan dalam proses membangun republik. Mungkin lawan dalam berkontestasi di era demokrasi, tapi sama-sama menjadi kawan membangun republik. Nah, sehingga berpolitik tidak dalam situasi yang baperan, berpolitik tidak dalam situasi yang kemudian saling kekanak-kanaan, sangat childish gitu ya. Itu yang diinginkan, sehingga perbedaan itu bisa kita lalui dengan proses dialog, dengan proses kontestasi yang sangat bergembira lah, begitu. Baik, terima kasih Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem sudah bergabung bersama dengan kami dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Baik, kami akan lanjutkan perbincangan kami usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk melihat informasi terkini langsung dari Nasdem Tower saat ini. Di mana persiapan kita sudah simak bersama. Saat ini ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bersama dengan tentunya sejumlah jajaran yang akan bersiap untuk berangkat langsung ke kantor DPP Partai Demokrat di wilayah Mampang, Jakarta Selatan, ditemani pula dengan sejumlah rombongan. Informasi yang kami dapatkan yang akan berangkat tentunya adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat. Kita menyaksikan juga di belakang tadi adalah Ketua Mahkamah Partai Saruta Barat, ditemani dengan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Karli Bunyamin, Sugeng Suparwoto, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu, HM Prasetyo, kemudian yang juga dijadwalkan akan mendampingi untuk datang ke kantor DPP Partai Demokrat, Peter F. Gonta, Fauzi Amro, Feli Runtuwene, Meli Lukito, ditemani juga dengan Ketua DPP Bidang Lingkungan Hidup, Lucilio, dan saat ini kita menyaksikan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sudah siap berangkat, yang ditemani juga dengan perwakilan dari Partai Nasdem lain. Ketua DPP Bidang Lingkungan Hidup, Lucilio, ditemani tadi kita sudah simak juga Wasekjen DPP Hermawi Taslim, yang akan berangkat langsung untuk menuju ke wilayah Mampang, Jakarta Selatan untuk bertemu langsung dengan AHY dan juga jajaran Partai Demokrat. Ini merupakan kunjungan balasan dari sebelumnya pada bulan Juni 2022 lalu. Kita lihat Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI, ditemani dengan rombongan Hermawi Taslim yang juga akan berangkat iring-iringan untuk langsung memberikan pertemuan balasan yang akan membahas sejumlah agenda. Kami mengutip pernyataan rekan kami, Marcelino Tumundo, yang tadi mewawancari Wasekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang menyatakan bahwa sejumlah agenda menjadi salah satu sorotan utamanya. Di antaranya adalah pembahasan terkait dengan pembahasan kebangsaan Indonesia, apa saja yang menjadi sorotan saat ini dan menjadi perbincangan di masyarakat, terkait juga dengan sistem pemilu yang terus disuarakan secara konsisten oleh Partai Nasdem dan juga dengan 8 partai lain yang terus mendukung sistem proporsional terbuka. Ini pun yang masih menjadi pembahasan utama di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, perjalanannya memang kalau kita lihat bersama terus dikawal secara intensif juga terkait dengan sistem proporsional ini. Dan juga terkait dengan lainnya mengenai pematangan dalam koalisi perubahan. Namun kali ini pertemuan akan berlangsung hanya Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat yang saat ini sudah persiapan. Kalau kita lihat di layar sebelah kanan, penyambutannya langsung. Ini merupakan kembali kunjungan balasan. Pada Juni 2022 lalu, AHY dan juga rombongan dari petinggi Partai Demokrat pun juga sudah menyambangi Nasdem Tower, diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan jajaran. Dan kali ini merupakan kunjungan balasan yang akan kita simak bersama apa saja
tentunya poin-poin pembahasan yang akan menjadi concern kali ini. Kalau kita lihat bersama, tentunya giat-giat ini menjadi satu hal yang disorot penting oleh masyarakat pemirsa. Kita mengetahui bahwa ini sudah kurang dari 1 tahun menjelang pemilu 2024. Mengenai nama-nama, kemudian manuver-manuver politik itu pun yang menjadi sorotan dari masyarakat. Baik, Pak Umam, kita mungkin akan sembari melanjutkan perbincangan kita ya. Kembali mungkin saya ingin menegaskan terkait juga tadi kita sudah wawancara dengan Bang Willy Aditya juga ya. Sebenarnya seberapa urgensikah kemudian giat-giat kunjungan ini, kemudian koalisi ini untuk benar-benar bisa menggait tentunya para swing voters dalam pemilu 2024 yang kalau kita hitung sudah kurang dari 1 tahun lagi ya. Iya, kalau misal kita cermati Mas, kunjungan dari Pak Surya Paloh, kemudian betul tadi disampaikan oleh Pak Willy, kabarnya tanggal 23 atau 24, teman-teman dari PKS konon juga akan menyampaikan sikap dan deklarasi secara terbuka. Artinya apa? Ini adalah upaya untuk menciptakan momentum. Ini adalah bagian dari history in the making itu sendiri. Di mana Pak Surya Paloh bagian dari kingmaker yang mencoba untuk membukakan jalan supaya kemudian koalisi perubahan kemudian bisa dideklarasikan secara cepat. Kenapa momentum ini harus dibentuk? Tadi, kalau misal kita cermati sejumlah pengalaman pemilu di berbagai negara, termasuk di US, pada momentum Hillary Clinton maju menjadi capres dari Partai Demokrat di Amerika Serikat, memiliki basis elektabilitas dan popularitas yang sangat luar biasa. Tetapi karena memang dari aspek timing, relatif mungkin ada kepercayaan diri yang lebih dan lain sebagainya, kemudian proses sosialisasi diundur. Sementara di sisi lain, Trump dari Partai Republik menjadi lebih agresif dan timeline kampanyenya dan sosialisasinya jauh lebih lama. Dengan berbagai narasi, berbagai argumen, in the end, pada akhirnya kemudian Trump yang menang. Artinya kalau misal mungkin ada pertimbangan spekulatif, kalau misal nanti terburu-buru, maka kartu politik akan terbaca. Tapi di sisi yang lain, kalau misal kemudian dijalankan secara disiplin, kemudian mampu melakukan mitigasi atas serangan-serangan dari potensi kompetitor, maka itu berpotensi tadi mengonsolidasikan basis pemilih loyal. Yang pada level saat ini, diakui atau tidak, konfigurasi capres dan cawapres per hari ini belum ada satu nama yang dominan. Mulai misalnya dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, memang tidak ada yang dominan. Itulah yang kemudian memberi ruang masih tumbuhnya, masih kuatnya swing voters dan undecided voters. Kalau misal kemudian narasi disampaikan, basis argumen disampaikan, dan masyarakat diberikan ruang yang lebih terbuka untuk melakukan assessment terhadap siapa sih capresnya, siapa cawapresnya, apa platform dan juga visi yang disampaikan, rasanya potensi untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal pada segmen swing voter dan undecided voters akan jauh lebih terkonsolidasi dengan baik. Pak Umam, jangankan nama capres saja ya, tanggal pemilu saja masih ada yang mengomentari dan bahkan ingin mengusulkan untuk diundur begitu. Kiranya ini akan dibahas tidak dalam pertemuan ini? Nah, memang terkait dengan isu-isu strategi seperti itu, Mas, ini menjadi penting bagi para elit politik di Indonesia, bukan hanya dari mereka yang dari koalisi perubahan, dari Nasdem, Demokrat, PKS, tetapi juga teman-teman dari partai-partai yang lain juga menjadi penting untuk fokus di situ. Kita bersyukur, misal nama-nama seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, konon kabarnya cukup firm untuk menegaskan tidak ada pemilu diundur. Artinya apa? Kita mencoba untuk membangun kesadaran tentang moralitas berkonstitusi. Sama dengan tadi konteksnya terkait dengan sistem proporsional tertutup dan juga terbuka. Kita di tahun 2021 kemarin sudah ada kesepakatan di antara partai-partai di Senayan untuk tidak mengubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tetapi kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada 1, 2, 3 orang menjadi sel politik tertentu yang kemudian mengajukan judicial review. Kalau misalnya kita cermati, mungkin pihak yang mencoba untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup itu mungkin sudah berhitung, sudah mensimulasikan. Kalau menempuh jalur legislasi di DPR, itu terlalu kompleks dan banyak yang menolak. Maka cara paling mudah dan efektif untuk mengubah sistem pemilu adalah melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu perlu dicermati, karena bagaimanapun juga sistem proporsional terbuka adalah bagian dari evaluasi atas pelaksanaan sistem proporsional tertutup yang sebelumnya dilakukan.
Kami kemarin mengkaji, ada tulisan cukup clear dari Alan Wall tentang open list representation. Oke. Apa hasilnya? Ya, intinya bahwa sistem proporsional terbuka itu betul memang ada titik lemah, titik yang kemudian perlu dievaluasi. Tetapi pada saat yang sama, jika dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, hal itu justru akan membuat karakter partai politik menjadi kembali lebih sentralistik. Partai-partai politik menjadi tidak memiliki ruang bagi kadernya, bagi legislatornya, untuk mengevaluasi, memberi masukan, saran kepada roda kepemimpinan yang ada. Karena kritisisme di dalam sistem partai politik berpotensi kemudian dibogem oleh kekuatan tangan besi yang memiliki kekuasaan di elit partai politik. Nah, sistem proporsional terbuka sebenarnya memberikan ruang kepada pemilih untuk memiliki chemistry, memiliki garis koordinasi yang lebih kuat dengan akar masyarakat. Sehingga kemudian tidak serta-merta orang yang terpilih di DPR misalnya adalah orang yang dekat dengan elit partai politik. Tetapi juga harus memiliki basis akar yang kuat di masing-masing daerah pemilihannya. Nah, oleh karena itu, sistem proporsional terbuka adalah produk dari proses modernisasi partai politik. Jika kemudian dikembalikan kepada model tertutup, sebenarnya adalah setback. Karena akan mengubah menjadi berkarakter sentralistik kembali, dan itu akan membuka ruang hadirnya oligarki yang semakin kuat. Betul memang money politics yang sekarang ada di masyarakat itu menjadi bahan evaluasi. Tetapi kalau misal dikembalikan ke dalam sistem proporsional tertutup, money politics di masyarakat akan tetap ada, mungkin menurun, tetapi di saat yang sama politik transaksional di antara para elit-elit partai politik justru akan menjadi semakin tidak terkontrol di sana. Inilah kemudian democratic regression yang paling clear untuk diantisipasi bersama. Tapi bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik terhadap legislatif atau calon legislatif dan juga tingkat partisipasi para voters jika kita berbicara skenario tertutup ini disahkan? Ya, kalau misal ini sampai disahkan, kemudian MK mengetuk, let's say ini sudah akhir Februari, kemudian diketuk pada momentum Maret. Artinya ada praktis 11 bulan atau bahkan 10 bulan untuk persiapan. Dan kalau misal itu terjadi, ini akan merepotkan banyak pihak. Bukan hanya dari penyelenggara pemilu, dari KPU dan juga Bawaslu di tingkat nasional maupun lokal, tetapi juga partai-partai politik yang kemudian harus melakukan rekrutmen ulang, membaca ulang siapa caleg yang bisa mengamankan dapil mereka. Ini sangat merepotkan. Nah, kalau misal memang ada pihak yang mencoba untuk memperdebatkan ulang sistem proporsional dalam kepemiluan ini, hendaknya, seyogyanya tidak kemudian diletakkan pada konteks aturan yang bisa dijalankan di pemilu 2024. Silahkan dibuka perdebatan, tetapi untuk di pemilu 2029. Karena kalau misal tidak, ini bisa kemudian menjadi alasan. Salah satunya tadi Mas Melvin, bisa saja kalau misal penyelenggara pemilu repot, partai politik repot, akan muncul argumen tunda pemilu. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu kita antisipasi bersama. Panjang urusannya. Nah, saya pikir ini menjadi momentum yang baik, kunjungan Pak Surya Paloh, kemudian teman-teman dari partai-partai politik yang lain yang sebelumnya juga berkumpul di Dharma Wangsa, harus kemudian memiliki positioning yang clear. Kita berharap itu solid, tidak ada yang masuk angin, tidak ada yang kemudian dioperasi oleh kekuatan kekuasaan tertentu, kemudian balik arah, oke, proporsional tertutup, oke. Oleh karena itu, ini menjadi catatan, kita akan lihat perkembangannya, tetapi dengan harapan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi juga perlu memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita, sehingga moralitas kita di dalam konteks berkonstitusi juga akan semakin kuat. Caranya apa? Caranya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pengaman. Jadi kalau misal kemudian ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, bisa diantisipasi dan keputusan politiknya tidak menganulir, tidak mendowngrade atau mengacaukan sistem yang sudah berjalan ini. Kalau kita lihat sekarang ini salah satu langkah yang paling giat ya, Partai Nasdem, Demokrat terus bermanuver, terus melakukan banyak sosialisasi di sini. Kalau menurut Anda langkah jangka pendek apa yang kemudian bisa dilakukan oleh tentunya dari partai ini ataupun juga kita bisa mengatakan koalisi perubahan ini? Apa kemudian pembentukan sekber atau langkah apa yang kemudian benar-benar bisa dilakukan agar segera kita menggait tentunya pada jangka panjangnya voters? Iya, kalau misal kemudian sudah clear pertemuan Pak
Surya Paloh dengan AHY, besok disambut langsung juga oleh PKS, maka ini berpotensi menjadi koalisi pertama yang clear melakukan deklarasi dengan capres, mungkin juga dengan cawapresnya, dengan platform dan juga portofolio pemerintahan yang akan digagas, maka kemudian yang bisa dilakukan betul. Pembentukan sekber itu akan memudahkan, sekaligus juga memformalkan pola relasi di antara tiga partai ini. Nah, kalau misalnya itu kemudian bisa dilakukan, saya pikir mesin politiknya akan jauh lebih kompetitif dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain. Sekaligus, ini berpotensi menjadi wake up call bagi koalisi-koalisi yang lain, jangan sampai ketinggalan oleh partai atau koalisi perubahan yang ada. Oke, saya pikir sudah sampai ya. Dan ketibaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi oleh belakang kita melihat oleh Ketua MPR Astari Murdiat, ditemani juga dengan rombongan ada Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, kemudian Ketua Mahkamah Partai Sumatera Barat, ditemani juga anggota Majelis Tinggi Karli Bonyamin, kemudian Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu juga ada Sugeng Suparwoto, kemudian kami melihat juga di sana Fauzi Amro, Feli Runtuwene, kemudian Mili Fukito, Lusilu dan juga Hermawi Taslim yang saat ini langsung disambut di depan kantor DPP Partai Demokrat, langsung disambut oleh AHY. Ini merupakan kunjungan yang bisa dikatakan kunjungan balasan yang sangat hangat kalau kami mengutip begitu pernyataan dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan kesempatan sebelumnya mengatakan ini kunjungan kekeluargaan, dikatakan seperti paman dan juga keponakan begitu ya. Dan diharapkan memang dalam pertemuan kekeluargaan ini juga bisa membahas poin-poin penting juga yang harapannya bisa memberikan tentunya perubahan ataupun juga memantapkan langkah. Karena kalau kita lihat kembali pemirsa, pemilu kalau kita hitung mundur 1 tahun menjelang 2024. Dan diharapkan tentunya ada manuver-manuver tanda kutip yang dikatakan merupakan manuver yang bisa mengganggu jalannya pemilu. Ini bisa tentunya segera disosialisasikan di sini. Kita simak kembali. Mohon buka jalan ya, teman-teman. Lembek tangan dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon buka jalan, mohon dibuka. Ini pintu. Mohon buka jalan dulu, mohon buka jalannya. Yang ini geser dulu. Buka dulu. Cukup, makasih. Terima kasih. Ayo. Oke. Nggak ada yang ke atas ya? Nggak ada yang ke atas. Media nggak ada yang naik ya? Media di lantai 1. Media di bawah ya, media ya. Baik, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat ini berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh tentunya para rombongan dan juga anggota tim inti begitu dari Partai Demokrat juga yang akan membicarakan agenda kali ini. Tentunya kita akan nantikan juga apa hasil dari pertemuan pada siang hari ini. Agenda apa juga yang akan dibicarakan, baik itu tadi sesuai dengan konfirmasi kami kepada
Ketua DPP Partai Nasdem mengatakan bisa membicarakan mengenai sistem politik, kemudian mengenai isu kebangsaan, ataupun juga persiapan lainnya. Pak Umam, oke, kok kita bicara partai yang lolos, begitu ya. Semua mengatakan kami siap pemilu, kami siap pemilu, kami siap. Semua mengatakan siap. Tetapi dengan pertemuan ini, apakah bisa menjadi jangkar bahwa terutama di sini Nasdem memang benar-benar menunjukkan kesiapannya untuk ayo kita bertarung bersama dalam pemilu 2024? Ya, saya pikir positioning dari teman-teman partai politik yang kemarin bertemu di Dharma Wangsa itu memberikan gambaran yang cukup clear tentang sikap dan positioning mereka. Di mana kemudian pertama menolak sistem proporsional tertutup, setuju dan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, kalaupun ada evaluasi bukan untuk pemilu 2024, tetapi untuk 2029. Misalnya jika kemudian ada usulan tentang sistem dapil nasional, di mana kemudian diberikan ruang, let's say 10 sampai maksimal 20% untuk kader-kader partai politik yang selama ini bekerja penuh untuk partai politik sehingga kemudian tidak sempat turun ke basis mereka, sehingga kemudian perlu ada afirmasi dari partai memberikan ruang kepada mereka. Ada mekanisme itu. Tetapi di saat yang sama, pertemuan-pertemuan seperti ini juga kemudian menjadi penting untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada penundaan pemilu di 2024. Kenapa? Karena kalau misal kemudian itu dilakukan, bisa saja kemudian potensi abuse of power yang lebih besar akan terjadi. Dan kalau misal kemudian kita cermati, Mas, menjelang 1 tahun pemilu ada cukup banyak informasi-informasi, juga narasi yang digaungkan yang kemudian berpotensi menjadi argumen, alasan untuk menunda pemilu. Satu, sistem proporsional terbuka tertutup. Yang kedua, kabarnya besok tanggal 26 Februari akan turun sejumlah kepala desa yang mencoba kembali menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang to some extent itu juga bisa dijadikan sebagai argumen bagi ketidaksiapan pada level basis di satuan terkecil dalam struktur ketatanegaraan kita untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, ditambah lagi satu lagi yang kemudian perlu diantisipasi adalah belum atau mungkin adanya konteksnya 271 penjabat kepala daerah yang juga berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk mendorong, menyukseskan, dan di sisi lain untuk menggagalkan atau menggembosi kekuatan politik rivalnya. Nah, semua ini harus diantisipasi dengan baik. Bukan hanya tanggung jawab dari para elit partai politik, tetapi juga dari kalangan masyarakat sipil, kemudian kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari pilar demokrasi yang sehat di Indonesia. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan kita, tapi kita akan kembali melihat langsung dari kantor DPP Partai Demokrat saat Pak Umam dan juga pemirsa. Sudah, siap. Bentar lagi. Oke. Siap. Maaf, clear ya? Sudah. Tapi sudah biar pertemuan cepat. Mas, kita keluar. Disuruh keluar ya? Ini internal makanya kita geser. Ya, barusan kita sudah menyaksikan bersama pemirsa, dan hanya ada beberapa perwakilan saja yang dari masuk karena pertemuan ataupun juga perbincangan hangat ini hanya akan dilakukan oleh sejumlah orang. Kita sudah melihat bersama tadi di dalam, untuk Partai Nasdem pun tadi langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian di sampingnya juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, ditemani Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, ada juga saat ini tadi kami melihat juga Ketua Mahkamah Partai Saur Huta Barat, dan juga tadi ada anggota Dewan Pertimbangan Partai HM Prasetyo juga yang sudah hadir. Kita akan nantikan juga bagaimana untuk jalannya pertemuan kali ini, apa hasil-hasil yang bisa didapat tentunya dari sini. Harapannya Pak Umam tentunya dalam pertemuan kali ini juga, dan upaya
para pertemuan kali ini bisa men-tackle tentunya beberapa perbincangan belakang, tanda kutip, manuver-manuver yang pasti akan semakin banyak menjadi 24. Iya, betul. Persiapan ini memang harus dimatangkan. Baik dalam konteks isu-isu strategis demokrasi, juga politik menuju 2024, termasuk juga konsolidasi internal koalisi perubahan. Karena bagaimanapun juga, Mas, ada cukup banyak tantangan, godaan, risiko, dan juga konsekuensi dari terbentuknya koalisi perubahan. Nah, itu bukan hanya dihadapi oleh 1-2 partai. Cukup banyak itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang barangkali tidak ingin atau berkepentingan untuk tidak memiliki rival atau kompetitor yang cukup kompetitif di 2024. Misalnya, sejumlah informasi spekulatif mengatakan ada 1-2 ketua umum partai politik di koalisi yang lain beberapa waktu yang lalu menemui pimpinan partai politik di koalisi perubahan untuk sekedar menegosiasikan ulang. Apakah memungkinkan untuk kembali bersama mereka? Apakah memungkinkan untuk membangun basis koalisi bersama mereka atau tidak? Artinya, tantangan, godaan dengan segala kompensasi dan juga proses negosiasi juga terus dilakukan. Plus, adanya potensi risiko dan konsekuensi baik dari aspek politik, aspek hukum yang kemudian berpotensi tidak mungkin untuk artinya harus diantisipasi secara lebih pasti. Nah, oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini setidaknya diharapkan bisa membangkitkan moral perjuangan dan memahamkan bahwa setiap perjuangan, setiap ikhtiar tentu ada konsekuensi dan mereka juga harus siap dengan segala konsekuensi yang dihadapi. Harus siap dengan konsekuensi ya. Tetapi di saat yang sama, pertemuan-pertemuan intens seperti ini juga menjadi lecutan bagi teman-teman di koalisi yang lain, koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, termasuk barangkali di internal PDIP yang per hari ini masih cukup tenang, santai, yang kabarnya akan mendeklarasikan pada tengah tahun di 1 Juni 2023, barangkali dengan pertemuan-pertemuan seperti ini berpotensi memantik percepatan dari manuver politik mereka ke depan. Oke, kita akan coba simak bersama saat ini informasi dari DPP Partai Demokrat bersama rekan Sisilia Sinabariba. Sisil, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan saat ini? Iya, Marvin, saat ini sudah dilakukan pertemuan tertutup antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tadi Ketum Partai Nasdem Surya Paloh beserta rombongan tiba di kantor DPP Partai Demokrat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, disambut dengan pelukan hangat oleh Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan sejumlah pengurus dari DPP Partai Demokrat, dan tadi langsung dibawa menuju ke lantai 4 di kantor DPP ini. Namun sebelum dilakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tadi diajak terlebih dahulu untuk melihat ruang kerja dari Agus Harimurti Yudhoyono, dan saat ini sudah berada di ruang biru di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat untuk membicarakan sejumlah hal. Nah, apa kemudian yang dibicarakan dalam pertemuan kali ini? Tadi Kepala Bakomsra Partai Demokrat menyatakan ada sejumlah hal yang dibahas, terutama terkait dengan dukungan dari partai-partai yang ada di parlemen. Ada 8 partai di parlemen yang mendukung agar pada pelaksanaan pemilu nanti dilakukan berdasarkan sistem pemilihan proporsional terbuka. Artinya bersama-sama untuk menolak sistem pemilihan atau sistem pemilu proporsional tertutup, dan disinilah dilakukan penguatan dan juga konsolidasi karena Nasdem dan Demokrat masuk ke dalam partai yang menolak sistem proporsional tertutup. Selain itu juga membahas bagaimana isu-isu kebangsaan, isu ekonomi, kemudian isu untuk penguatan kebangsaan di Indonesia, sekaligus tidak lupa juga tentunya untuk membahas mengenai penguatan konsolidasi dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang secara de facto sudah mengumumkan koalisinya yang tergabung dalam koalisi perubahan. Inilah yang juga akan dibahas ke dalam pertemuan kali ini. Karena jika kita melihat, Marvin, sebenarnya pihak dari Demokrat sendiri, dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sudah beberapa kali berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem pada bulan April, kemudian pada bulan Juni ada juga pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan oleh masing-masing Ketua Umum partai ini, sehingga pada hari ini
melupakan kunjungan balasan dari Partai Nasdem, dalam hal ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, untuk bertemu di kantor DPP Partai Demokrat. Konsolidasi, penguatan, kemudian pematangan rencana-rencana ke depan dari kedua partai politik ini untuk pemilu 2024 dibahas pada kali ini. Jika kita melihat secara de facto seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah sepakat untuk membentuk koalisi, sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024 dan sama-sama pula menolak sistem proporsional tertutup untuk pelaksanaan pemilu. Sehingga kesamaan visi inilah yang akan diperkuat pada pembahasan kali ini. Dan sebelumnya Marvin, kita juga mengetahui bahwa sebenarnya tim-tim kecil dari masing-masing partai ini sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Bahkan di kantor DPP Partai Demokrat ini pada bulan Februari lalu, bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan juga sudah berbincang dan bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk membahas mengenai kriteria-kriteria calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan. Nah, tentu kita akan menunggu nanti apa sebenarnya poin-poin pembahasan, apakah nanti juga akan disepakati koalisi ini dalam bentuk deklarasi bersama, kemudian apakah nanti juga akan segera diumumkan kapan dibentuknya sekretariat bersama koalisi perubahan ini, dan siapa yang nanti akan menjadi wakil presiden pendamping dari calon wakil presiden pendamping dari Anies Baswedan. Apakah nanti ini akan dibahas dan juga akan diumumkan kepada masyarakat pada hari ini, kita akan tunggu bersama, Marvin. Baik, Cecilia Sinabariba, terima kasih untuk informasi Anda. Kami akan nantikan perkembangan informasi dari Anda usai tentunya pertemuan ini selesai berlangsung. Terima kasih. Baik, Pak Umam, terakhir, kita melihat salah satu agendanya yang juga tadi dikonfirmasi oleh sejumlah pihak mengatakan bahwa membahas masih mengenai memantapkan posisi bahwa sistem proporsional terbuka harus tetap dilaksanakan pada 2024. Bisakah pertemuan kali ini men-trigger untuk semua partai-partai yang tentunya menolak tertutup ini benar-benar untuk bisa kemudian menyamakan semangatnya? Iya, kalau persamaan semangat, Mas, di pertemuan Dharma Wangsa rasanya cukup clear. Dan pertemuan itu digagas oleh teman-teman dari Partai Golkar. Artinya kesamaan visi, cara pandang dalam konteks teknis kepemiluan seharusnya sudah selesai. Kecuali jika kemudian soliditas dan cara pandang yang sama itu ada pihak-pihak tertentu yang mengoperasi di bawah meja untuk kemudian bisa menerima keputusan jika sewaktu-waktu sistem proporsional terbuka diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dan itu memungkinkan karena bagaimanapun proses negosiasi dengan segala kompensasi bisa dilakukan. Tetapi oleh karena itu pertemuan seperti ini diharapkan kemudian bisa mengokohkan cara pandang dan juga positioning secara politik sehingga tetap solid, tidak ada pihak yang kemudian berhasil quote by quote dioperasi sehingga kemudian menjadi masuk angin. Nah, oleh karena itu kita lihat nanti perkembangannya bagaimana kemudian keputusan dari pertemuan dari Pak Surya Paloh dengan juga AHY pada kesempatan kali ini diharapkan kemudian pada level itu tetap sama, kemudian firm pada konteks sistem pemilu yang terbuka, proporsional terbuka, dan tetap di pemilu dilaksanakan di 14 Februari 2024. Jika kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengutak-atik itu adalah bagian dari rendahnya moralitas berkonstitusi. Kita nantikan bagaimana langkah juga untuk bisa meng-tackle tentunya ancaman-ancaman ataupun juga ya isu-isu yang pastinya akan semakin mendekati tahun depan ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Khairul Umam sudah bergabung bersama dengan kami di Metro TV. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi perkembangannya dalam program selanjutnya di Metro TV. Tetaplah bersama kami.